Sibuk. Aku lihat di sini memiliki banyak pelayan, jadi kamu tidak perlu terlalu sibuk. Aku akan memberitahu manajermu, gadis kecil, kamu akan menemani Bos Qian hari ini. Ini hal baik untukmu. Pria botak Zhao Yue mengetuk dengan gelas anggurnya ke meja, kata-katanya bermartabat. Bos Qian ini, dia datang untuk berinvestasi dari provinsi lain, tentu saja, harus menjamu dengan baik. Bos Qian menatap Wang Ling dengan senyum main-main, Bos Zhao, jangan menakuti gadis kecil ini, aku orang baik. Ayo, gadis kecil, melihat sosokmu yang baik, kamu pasti bisa menari. Kalau begitu kita beruntung hari ini, lebih baik striptease, hahaha. Beberapa pria yang hadir tertawa. Jika kami senang, maka kamu akan mendapat hadiah yang bagus. Kamu seharusnya tidak menolaknya. Wang Ling tersenyum meminta maaf, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Jika tidak ada perubahan di rumah, dia tidak akan jatuh ke titik seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis kecil. Tidak dapat dihindari bahwa hal seperti ini akan terjadi, terutama beberapa orang ini. Mereka tampak seperti gangster, sekelompok bajingan, esensinya tidak berubah sama sekali. Kemarilah dan temani Bos Qian. Suara Zhao Yue sedikit meningkat, dengan intimidasi, dan beberapa orang berdiri dalam koordinasi. Wang Ling tidak berdaya dan berkeringat di telapak tangannya. Dia melihat sekeliling, menemukan bahwa manajer klub malam bersembunyi di kejauhan, dan para bartender pelayan lainnya tidak melihat ke sisi ini sama sekali. Tolong hormati, kalau tidak aku akan memanggil penjaga keamanan. Wang Ling sedikit bergidik, dan berubah menjadi gadis normal yang telah lama menangis. Bagaimanapun dia tidak bisa tetap tenang. Yo, kamu sangat menyebalkan, kamu masih ingin membuat sikap seolah masih suci. Ini bukan hal yang baik untuk datang ke sini dan bekerja di usia yang begitu muda. Jangan menolak, maka kamu akan merasa baik. Bos Qian menjilat lidahnya dan berdiri, mencoba memegang lengan Wang Ling. Namun, pada saat ini, sosok pria berdiri di depannya, dan suara dingin dengan marah, Tuan Gemuk, apa yang ingin kamu lakukan? Bos Qian tertegun, dan segera melihat Cuyi, tetapi sekilas dia bisa melihat bahwa pihak lain adalah anak yang malang. Wah, pahlawan tergantung pada kemampuannya untuk menyelamatkan kecantikan. Tapi kata-katanya tidak selesai, dan anggur merah di gelas Cuyi menghantam wajahnya. Cari mati. Bos Qian marah di tempat, dan kemudian menoleh melihat Zhao Yue. Bos Zhao, aku datang untuk berbisnis dengan Anda dengan tulus sejauh ribuan mil, tetapi sekarang aku telah mengalami hal seperti ini, jika Anda tidak memberi aku penjelasan, maka bisnis ini batal. Saudara ini, beri aku wajah. Zhao Yue mengguncang gelas anggur di tangannya dan berkata kepada Cuyi bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengan orang seperti ini. Jika kamu tahu kesalahanmu, berdiri di sana dan biarkan Bos Qian menamparkan wajahmu, dan kemudian keluar, jika tidak, jangan salahkan kami untuk menghajarmu. Memangnya kamu siapa? Mata Cuyi meliriknya, dan mengejek murid-muridnya, bukankah ini sudah keterlaluan? Han Yu pernah berkata bahwa guru, pengkhotbah dan praktisi membantu siswa untuk bertarung. Hahaha, siapa aku? Zhao Yue tersenyum marah. Saudara besarku adalah Bos Hong. Ini saja sudah cukup untuk bisa melakukan apapun di kota Jiujiang. Menurutmu siapa aku ini? Anak buah Bos Hong. Bos Hong. Wang Ling, yang ditarik oleh Cuyi, langsung terlihat pucat. Bos Hong, bahkan dengan latar belakang keluarganya, tidak mampu melawannya, belum lagi sekarang. Guru Chu, pergilah. Aku akan menangani masalah ini di sini. Menanganinya sendiri. Bagaimana cara kamu menghadapinya? Cuyi memelototi Wang Ling. Kamu sekarang berdiri di samping, dan aku akan bertanya nanti. Lebih baik kamu memberiku penjelasan yang masuk akal, kalau tidak aku akan memberitahu orang tuamu nanti. Wang Ling sedih dan matanya kabur, tapi tidak tahu mengapa, di belakang Cuyi, dia memiliki rasa aman yang nyata. Jiang Fan dan yang lainnya secara alami melihat apa yang terjadi di sini. Wajah Jiang Fan cemas, Kakak Li, bisakah kamu membantuku? Temanku baru saja memasuki kehidupan masyarakat dan tidak mengerti aturannya. Di hadapan Kakak Li, kamu bisa keluar dan berbicara. Li Zicheng tersenyum lembut, tidak ada gunanya. Temanmu telah mengganggu orang-orang yang tidak dapat diganggu. Di tingkat Bos Hong, bahkan ayahku tidak dapat berbicara dengannya, apalagi aku. Ini bukan sekolah. Temanmu akan hancur. Cepat atau lambat, hal seperti ini akan terjadi.
Pantas mendapatkannya, mari kita duduk di sini dan menonton pertunjukan yang bagus. Wu Jingjing berkata dengan gembira, dia membenci Cuyi. Kenapa harus ikut campur masalah pribadi? Hanya badut yang melompat di atas balok. Orang-orang di meja ini mengejek, tetapi ketika mengacu pada Bos Hong, menatap dengan tatapan hormat. Orang macam apa Fan Hong, pahlawan kota Jiujiang, kakak besar, meskipun kelompok orang ini memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 juta, itu tidak dapat dibandingkan dengan Fan Hong, seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Jika mungkin untuk menjalin hubungan dengan orang seperti itu akan sangat bagus. Generasi kedua orang kaya menghela nafas. Hati Jiang Fan setengah dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Tapi Cuyi dibawa olehnya, dia tidak boleh mengalami hal yang tidak-tidak. Jiang Fan berdiri dengan keras kepala dan menatap Bos Qian. Dia berkata, Bos Qian, Bos Zhao, temanku tidak tahu apa-apa. Anda memiliki banyak kebaikan hati, jangan mempermalukannya. Cuyi, cepat minta maaf. Jiang Fan diam-diam cemas. Bos Qian awalnya dalam suasana hati yang buruk. Ketika dia melihat orang lain melompat keluar, dia tidak bisa menahan amarah. Apa yang kamu bicarakan? Juga pantas untuk berbicara denganku. Dia ingin menamparkan Jiang Fan menjadi gugup, tetapi dia tidak berniat untuk bersembunyi. Jika dia mendapatkan tamparan, dia dapat menyingkirkan masalah ini, dan ini sangat layak. Namun tak disangka pergelangan tangan lawan langsung ditangkap oleh Cuyi. Sepertinya kamu suka memukul. Cuyi berkata dengan dingin. Apa yang kamu lakukan? Bos Qian merasa tidak nyaman. Klik, jempol kecil miliknya dipatahkan oleh Cuyi secara langsung dan menggantung terbalik. Ah! Bos Qian berteriak seperti babi, suaranya menutupi musik yang ada di ruangan. Ah! Sakit! Cuyi tidak berkedip, dan mematahkan jari manisnya lagi. Tidak bisa menahan rasa sakit ini dengan 10 jari. Kali ini teriakannya lebih keras dan menembus gendang telinga pengunjung lainnya. Musik di klub malam berhenti, dan semua pengunjung melihatnya. Jiang Fan tercengang, dia tidak bisa membayangkan bahwa temannya begitu kejam. Tetapi ketika dia melihat mata Zhao Yue yang lebih dingin, dia menjadi bergidik, seluruh tubuhnya membeku seperti es. Nak, aku akan memberimu 3 detik untuk melepaskannya, dan kemudian aku akan memotong tangan dan kakimu. Sangat marah. Zhao Yue dulunya adalah seorang gangster, dia mengikuti Bos Hong dalam beberapa tahun terakhir, dan reputasinya tidak melemah sama sekali. Sosoknya memang tidak tinggi, namun ada rasa superioritas. Dia kakak Zhao. Saudara Zhao, aku dengar bahwa dia tidak berada di kota Jiujiang beberapa waktu lalu, tetapi aku tidak menyangka dia ada di sini sekarang. Semua orang sedikit ketakutan. Berbicara tentang keganasan, Zhao Yue terkenal di bawah kekuasaan Bos Hong. Dia adalah laki-laki sejati, jika aku bisa menikah dengannya. Mata Wu Jingjing bersinar dengan kekaguman, dan matanya berapi-api. Cuyi, ayo kita pergi dulu. Jiang Fan telah ketakutan. Dia hanya orang biasa. Jiang Fan, Wang Ling, kalian berdua berdiri di belakangku. Aku akan menangani urusan ini hari ini. Cuyi sangat tegas, dan ekspresinya acuh tak acuh. Adegan semacam ini tidak bisa membuatnya takut. Pria gendut, kamu ingin memukul beberapa kali. Jika demikian, kamu harus bersiap untuk dibalas. Klik, mata Cuyi tetap sama, jari-jarinya sedikit menekan, dan jari Bos Qian patah. Bos Qian berkeringat kesakitan, air matanya mengalir dan matanya menjadi merah. Aku tidak mengatakan apa-apa. Bos Qian memohon belas kasihan, tetapi hatinya penuh kemarahan. Begitu dia melepaskan dirinya sendiri, dia akan membuat anak ini dihajar sampai mati. Temanmu membuatku sangat tidak bahagia. Cuyi secara alami merujuk pada Zhao Yue. Jika kamu memintanya untuk meminta maaf kepada kami, maka urusan hari ini akan selesai. Kalau tidak, aku takut kamu tidak akan punya 10 jari. Biarkan aku minta maaf. Zhao Yue seperti mendengar lelucon, aku tidak menyangka ada orang di sini yang tidak tahu siapa aku. Ah, hentikan. Cuyi mematahkan jari telunjuk pihak lain, dan jeritan Bos Qian membuat semua orang kedinginan, tetapi hal luar biasa yang terjadi adalah bahwa pemuda di depannya begitu tangguh. Orang ini benar-benar kejam, kita tidak bisa menghilangkannya, tetapi jika dia tidak memiliki latar belakang, aku khawatir dia tidak akan bisa melihat matahari besok. Li Zicheng memikirkannya. Iblis, kamu iblis. Bos Qian memutar tubuhnya yang gemuk,
Tetapi tidak peduli bagaimana dia berusaha, selama jari-jari Cuyi menekan dengan keras, dia merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, hampir pingsan. Hentikan, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, ada teriakan marah, dia adalah manajer di sini. Manajer Liu bisa saja berpura-pura tidak terlihat, tetapi sekarang situasinya menjadi salah. Tamu Zhao Yue diperlakukan dengan cara seperti ini. Tidak peduli apa yang terjadi, klub malam akan berada dalam masalah besar. Wang Ling, suruh temanmu untuk melepaskannya. Kalau tidak, gajimu akan dipotong bulan ini, tegurnya. Cuyi melirik dan mencibir, muridku dilecehkan sebelumnya dan aku tidak melihatmu keluar, tetapi sekarang kamu keluar dengan cepat, kamu bukan hal yang baik. Kau, Liu Jing mencoba menarik Cuyi, tapi Cuyi bergerak lebih cepat. Cuyi mengayunkan telapak tangannya dan menamparkan wajah pihak lain. Dia sekarang adalah seorang seniman bela diri. Bahkan jika dia mengurangi kekuatannya, dia menamparkan manajer Liu seperti menamparkan lalat, bahkan mematahkan beberapa giginya, dan wajah kanannya memerah dan bengkak. Darah. Ah, ini darah. Manajer Liu ngeri, berteriak histeris. Seluruh klub malam menjadi sunyi, tidak ada yang mengira pemuda ini begitu galak, dan tidak memberi wajah. Kakak, aku salah, kamu biarkan aku pergi. Bos Qian sangat ketakutan dan pakaiannya basah oleh keringat. Cuyi memandang Zhao Yue sambil tersenyum, Bos Zhao, bukan. Bos Qian memohon belas kasihan. Apakah Anda siap untuk mengakui kesalahan? Mata Zhao Yue menggoda, sambil tersenyum, wah, tahukah kamu sudah berapa tahun aku tidak mendengar kalimat ini? Aku, Zhao Yue, mengikuti Bos Hong di kota Jiujiang selama lebih dari 10 tahun. Dan siapapun yang berani mengatakan ini kepadaku, mereka dibuang ke laut untuk diberi makan ke ikan. Bos Qian, kamu bertahanlah untuk sementara waktu. Kalian semua, serang dia. Wang Ling menutup matanya dengan penuh rasa khawatir. Dia tahu bahwa, tidak peduli seberapa bagus keterampilan Cuyi, pihak lain tidak bisa melawan banyak orang, jadi dia akan dipukuli. Apa yang harus aku lakukan? Dia gemetar ketakutan. Adapun orang lain, mereka terlalu takut untuk bergerak. Kali ini hanya urusan bisnis, Zhao Yue tidak menyangka akan bertemu orang seperti ini, jadi dia membawa 3 orang. Ketika pihak lain ada di sekitar, pergelangan tangannya berputar, dan Bos Qian sekali lagi membuat lolongan yang mengerikan. Tubuhnya yang buncit dilempar ke salah satu dari mereka. Pria besar tersebut dengan panik dihantam Bos Qian, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah, dan kemudian tergeletak di lantai. 2 pria besar lainnya, Cuyi menangkap di satu telapak tangan, robekan parah di dadanya, sehingga orang tidak tahan untuk sementara waktu. Ini, semua orang di klub malam tercengang. Ini terlalu kuat, 3 pria besar dan kuat dengan mudah dikalahkan, dan pemuda di depannya tampaknya tidak terlihat berusaha. Antara mengangkat tangan dan melempar tangan, ada sikap yang samar. Nak, kamu sudah tamat, kamu tunggu, Bos Hong sekarang di kota Jiujiang, aku ingin tahu bagaimana kamu akan menghadapinya. Zhao Yue juga terkejut, panik, mengatakan kata-kata kasar, dan kemudian dengan cepat mengangkat telepon. Dia tidak percaya, tidak ada yang bisa mengalahkan orang di depannya. Tetapi pada saat ini, lusinan orang masuk dari pintu klub malam, kacamata hitam, dipimpin oleh 1 orang, sosok kurus, tetapi berjalan dengan sikap luar biasa. Saudara Lang, benar saja, bos mendapat informasi dengan cepat. Dia kebetulan tahu apa yang terjadi padaku dengan segera. Zhao Yue sangat gembira. Adapun orang-orang lainnya, semuanya tercengang, dan mereka merasa bergidik di belakang mereka. Itu saudara Lang, anak buah Bos Hong. Anak ini sudah tamat. Li Zicheng terkekeh, seolah memprediksi. Tidak peduli seberapa bagus keahliannya, pada akhirnya dia hanya bisa memohon belas kasihan. Wu Jingjing juga tertawa, memikirkan adegan permintaan maaf Cuyi berikutnya, dia sangat senang dan menantikannya. Saudara Lang menerima kabar bahwa bos sedang mencari seseorang di klub malam. Jadi dia mengumpulkan semua orang dan bergegas ke sini semalaman, untuk meningkatkan hubungan baik dengan Cuyi. Di mata semua orang yang ketakutan, saudara Lang langsung pergi ke Cuyi, melepas kacamata hitamnya, dan membungkuk hormat kepada Cuyi. Apa kabar Guru Chu? Apa kabar Guru Chu? Puluhan anak buah membungkuk dengan cara yang sama. Ada keheningan di sekitar, dan lampu-lampu klub malam menerangi wajah orang-orang yang penuh warna, yang sangat spektakuler. Siapa saudara Lang? Di bawah Bos Hong, statusnya bahkan lebih tinggi dari Zhao Yue.
Dia adalah kelompok pertama orang yang mengikuti Bos Hong, terutama keahliannya sangat bagus. Umumnya, 3 atau 5 orang bukanlah lawannya. Di kota Jiujiang ini, Saudara Lang secara langsung setara dengan Fan Hong. Oh, ternyata kamu, apakah kamu masih ingin mencari masalah? Chu Yi menjawab dengan lemah. Saudara Lang mendengar ini, seluruh tubuhnya kaku, dengan senyum pahit di wajahnya. Tuan Chu, di mana kita berani, semua orang di sini, tidak akan bisa menjadi lawanmu. Kali ini, kami diperintahkan untuk mengundang Anda datang ke perusahaan kami besok. Bos Hong pergi ke distrik Jiandong hari ini, jadi, aku harus datang sendiri. Kami datang dengan ketulusan. Saudara Lang berkata dengan sangat tulus, dan dia mengetahui kekuatan mengerikan dari pemuda di depannya. Setelah mengikuti Fan Hong selama bertahun-tahun, dia juga pernah ke ibu kota provinsi, mengetahui kurang atau lebih suatu hal. Chu Yi mengangguk. Dia telah hidup selama 1000 tahun. Secara alami, dia tahu bahwa tidak ada musuh abadi di dunia, tetapi hanya kepentingan abadi. Diperkirakan Fan Hong memiliki sesuatu untuk meminta bantuannya. Namun, percakapan seperti ini, Zhao Yue yang mendengarnya menjadi ketakutan, telapak tangannya berkeringat. Kakak Lang, bagaimana situasinya? Zhao Yue bertanya dalam ketakutan. Sejak awal debutnya, dia mengikuti Saudara Lang. Pencapaiannya hari ini semuanya didasarkan pada pengaruh Saudara Lang. Menghadapi Saudara Lang, secara alami tidak akan ada kesombongan sekarang. Saudara Lang mendengar suara yang familiar, dan kemudian berbalik, sepertinya dia baru saja menyadari pihak lain. Saudara Lang melihat sekeliling. Dia dengan cepat memahami situasinya dan mencibir, Zhao Yue, jangan bilang, apakah kamu memprovokasi Guru Chu? Zhao Yue merasa ada udara dingin di dadanya, dan organ-organ internalnya semuanya dingin. Dalam kesannya, ekspresi Saudara Lang setara dengan kemarahan tanpa batas. Kakak serigala, aku. Zhao Yue akhirnya mengerti hal yang besar, menangis tanpa air mata. Seseorang yang bahkan diperlakukan Kakak Lang dengan sangat hati-hati, bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Aku apa? Cepat minta maaf. Saudara Lang menamparkan kepala Zhao Yue. Zhao Yue dengan cepat berjalan di depan Chu Yi dan segera membungkuk dalam-dalam, Guru Chu, aku salah. Aku tidak tahu bahwa Anda adalah orang penting sebelumnya, dan aku tidak memiliki mata, jadi maafkan aku. Kalau tidak aku akan dibunuh oleh Bos Hong. Saat berbicara, dia menamparkan dirinya sendiri, dan harus mengakui bahwa Zhao Yue kejam, dan setelah beberapa pukulan, dia berdarah. Mata Chu Yi tidak terkejut, dia tahu bahwa Saudara Lang seperti tampak sedang mengajar, tetapi sebenarnya menyelamatkan Zhao Yue. Tidak ada gunanya meminta maaf kepadaku, minta maaflah kepada muridku. Chu Yi menarik Wang Ling ke depan. Wang Ling agak konyol, mulutnya sedikit terbuka, dan matanya linglung. Dia menatap kosong pada pria besar di depannya. Sebelumnya dia arogan, tapi sekarang dia meminta maaf pada dirinya sendiri, dan pipinya merah dan bengkak. Ah, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Wang Ling berkata dengan panik. Guru Chu, masalah ini salah kami duluan. Bagaimana Anda memberinya pelajaran agar lega? Saudara Lang bertanya dengan hati-hati. Chu Yi berkata, karena dia seseorang yang kamu kenal, maka kejadian hari ini akan berhenti di sini. Tentu saja, jika kamu memiliki ketidakpuasan, datanglah padaku. Aku tidak berani. Zhao Yue bersalah, berkeringat di sekujur tubuh, berkata lagi dan lagi. Saudara Lang, untuk undangan bosmu, aku akan datang sendiri setelah pulang kerja besok. Chu Yi berkata, dan membawa muridnya untuk pergi. Setelah Chu Yi dan Saudara Lang keduanya pergi, ada suara ramai di bar lagi. Tentu saja semua orang sedang mendiskusikan masalah tersebut sekarang. Luar biasa, bahkan Saudara Lang memperlakukannya dengan hormat. Siapa orang ini? Awalnya aku pikir, dia adalah anak sapi yang baru lahir, tapi aku tidak menyangka dia adalah naga sesungguhnya. Aku bahkan melihat Zhao Yue menggigil.